Halo semua, perkenalkan nama saya Mikael Adi Santoso dari program studi Agribisnis Undip angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor yang pertama adalah faktor psikologis. Faktor psikologis itu meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. Motivasi adalah keinginan atau kebutuhan yang mendorong seseorang untuk bertindak. Misalnya, ketika seseorang merasa lapar, ia cenderung untuk membeli makanan untuk memuaskan rasa lapar. Kemudian persepsi merupakan cara konsumen memandang dan menafsirkan informasi. Misalnya, konsumen memandang produk A merupakan produk yang baik, lalu dia menafsirkan informasi apa saja khasiat dan kegunaan dari produk tersebut. Lalu ada pembelajaran adalah perubahan perilaku yang dihasilkan dari pengalaman. Misalnya, seseorang pernah mengkonsumsi produk minuman X, lalu merasa produk tersebut memiliki rasa yang enak, sehingga dengan kemudian hari ia akan membeli lagi. Lalu ada keyakinan dan sikap, merupakan kepercayaan dan perasaan yang mempengaruhi keputusan pembelian. Misalnya, seseorang yakin jika mengkonsumsi susu akan membuat tinggi. Faktor berikutnya adalah faktor sosial yang meliputi keluarga, kelompok, serta peran dan status sosial. Keluarga, misalnya ibu terbiasa menggunakan kecap merek X. Kemudian ketika saya keluar kota jauh dari keluarga, saya akan membuat masakan seperti masakan di rumah. Saya akan menggunakan kecap merek tersebut. Lalu ada kelompok referensi, kelompok yang diidentifikasi oleh konsumen dan yang mempengaruhi perilaku mereka. Misalnya, saya bergabung dengan komunitas pendaki gunung. Saya akan membeli produk alat-alat mendaki gunung yang sesuai dengan kelompok saya, misalnya dengan spesifikasi tertentu. Lalu ada peran dan status sosial, posisi seseorang dalam masyarakat yang mempengaruhi pilihan konsumsi mereka. Misalnya, saya dalam masyarakat termasuk golongan kelas menengah atas. Saya akan cenderung membeli produk dengan merek-merek tertentu agar status sosial saya dipandang oleh masyarakat. Faktor berikutnya adalah faktor pribadi, meliputi usia dan tahapan siklus hidup, pekerjaan, kondisi ekonomi, serta gaya hidup. Usia dan tahap siklus hidup, misalnya anak-anak lebih menyukai permen dengan warna dan bentuk yang unik. Lalu orang tua lebih cenderung mengontrol konsumsinya, misalnya menghindari makanan yang berkolesterol tinggi. Lalu pekerjaan, jenis pekerjaan yang mempengaruhi pendapatan dan gaya hidup. Misalnya orang yang bekerja di luar ruangan atau di lapangan, mereka cenderung membeli produk yang dapat melindungi dirinya, misalnya menggunakan sunscreen, alat pelindung tubuh, dan sebagainya. Lalu ada kondisi ekonomi, tingkat pendapatan, tabungan, dan pola pengeluaran. Misalnya orang yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah cenderung lebih menghemat daripada orang yang kaya raya. Lalu ada gaya hidup, cara hidup yang diadopsi oleh individu berdasarkan aktivitas, minat, dan opini mereka. Misalnya, sebelum berangkat bekerja, seseorang membeli roti dan secangkir kopi untuk sarapan dan mengurangi rasa ngantuk. Lalu lama-lama makan roti dan minum secangkir kopi menjadi gaya hidup sebelum melakukan pekerjaan setiap harinya. Faktor yang terakhir adalah faktor budaya yang meliputi budaya, subbudaya, dan kelas sosial.
Budaya merupakan nilai-nilai kepercayaan, norma, dan kebiasaan yang dipelajari sejak kecil. Misalnya, anak-anak sekolah setiap tanggal 21 April akan menyewa pakaian adat untuk memperingati Hari Kartini. Kemudian subbudaya, kelompok yang memiliki nilai-nilai yang lebih khusus dalam budaya utama seperti etnis, agama, atau wilayah geografis. Lalu kelas sosial, yaitu pembagian masyarakat berdasarkan status ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe dan like, komen. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.